terus ke sini. Ada yang perlu saya sampaikan ini. Ya silakan Bro ya. Saya juga dari dulu kangen sama Pak Citris. Ya, kira-kira apa yang ingin dibicarakan atau yang untuk pertemuan kita hari ini? Iya Pak Eko. Jadi sebenarnya yang saya alami ini mungkin dialami oleh teman-teman yang lain, tapi memang akhir-akhir ini cukup mengganggu hati saya Pak. Begini, saya kan ngajar kelas 6 Pak Eko. Nah di kelas 6 itu ada 20 anak. Nah, 20 anak. Kalau boleh saya petakan itu Pak Eko, dari 20 anak itu 10 anak itu sangat antusias ketika saya berikan materi pembelajaran. Terus ada 8, nah 8 itu biasa-biasa saja Pak Eko. Jadi ya namanya anak-anak ya kadang dia perhatian sama saya, semangat, kemudian sering aktif, sering jawab pertanyaan dan sebagainya. Tapi ada 2 anak ini kelihatannya kok ogah-ogahan Pak. Jadi kalau saya berikan penjelasan materi pembelajaran di kelas itu, kadang-kadang dia itu tidak konsen ke saya gitu. Dan ketika ditanya itu juga jawabnya juga salah-salah. Nah, saya kan nggak pengen seperti itu ada di pembelajaran saya Pak Eko. Ya baik, berarti dari cerita Pak Idris ini sebenarnya sudah banyak yang perhatian juga. Cuma ada 2 anak yang anaknya itu kurang perhatian dan kurang fokus lah terhadap pembelajaran Pak Idris. Iya seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh bercerita, kira-kira Pak Idris sudah dekat apa tidak dengan 2 anak ini? Seberapa dekat dengan 2 anak? Kalau kedekatan saya sebenarnya saya cukup dekat Pak, tetapi ketika bicara masalah ini saya belum mengarah ke pendekatan secara personal, secara pribadi pada anak itu. Jadi masih saya generalkan perlakuan saya kepada anak-anak. Tetapi memang secara umum sih saya cukup dekat. Sehingga itulah yang membuat saya dengan kedekatan saya kok masih ada anak yang tidak antusias dengan pembelajaran ketika saya ajar di kelas. Iya. Lalu kira-kira di teman-temannya ini apakah mendukung atau gimana Pak ketika pembelajaran di kelas ini? Terhadap 2 anak itu. Terhadap 2 anak itu. Ya namanya anak-anak, mereka sebenarnya pengen ketika misalnya belajar kelompok atau kerja kelompok itu mereka itu juga ikut aktif membantu temannya mengurai masalah atau mengerjakan suatu tugas yang saya berikan. Itu sebenarnya itu cuma kalau menurut saya nih Pak Eko, mungkin bisa juga salah, memang anaknya ini yang kurang untuk semangat, antusias dan kurang aktif. Seperti itu. Kira-kira di semua ada di beberapa kan di SD itu ada beberapa pelajaran ya, ada guru mapel dengan kebetulan sebagai guru kelasnya. Kira-kira sudah di pembelajaran yang lain apakah seperti itu Pak 2 anak ini? Kalau saya kan guru umum, guru kelas Pak Eko ya. Jadi saya mengajar yang tematik itu sama matematika. Tapi memang sejauh ini saya belum bertanya memang kepada yang agama, PAI, kemudian olahraga dan bahasa Inggris. Di tempat saya itu ada bahasa Inggris. Memang belum saya lakukan ya. Kira-kira apakah kedua anak ini merasa kesulitan di pembelajaran Pak Idris ataukah bagaimana kok sampai kira-kira menurut jenengan tadi tidak fokus untuk anak ini? Sementara ada banyak anak yang lain mengikuti pembelajaran Pak Idris dengan penuh semangat, begitu ya?
Kira-kira ada gak mereka merasa kesulitan atau bagaimana? Mungkin bisa diceritakan. Ya mungkin anak-anak itu kurang saya perhatikan mungkin. Jadi mungkin tipe anak seperti itu harus ada perhatian lebih dari saya mungkin. Nah, selama ini kan saya ngajarnya itu sering di depan, ya, sering di depan. Mungkin nanti ke depan saya bisa lebih lebih mendekat lah, lebih mendekat supaya. Nah kebetulan yang anak yang tidak aktif tuh di belakang, bangkunya di belakang. Nah itu. Jadi mungkin karena saya di depan maka jadinya itu anak-anak itu merasa tidak diperhatikan, mungkin seperti itu ya. Jadi mungkin karena itu sehingga mereka itu tidak punya antusias ya, tidak punya semangat termotivasi ikut pembelajaran saya ketika saya menerangkan sebuah materi pembelajaran. Iya. Mungkin itu ya. Masuk itu. Betul. Dari cerita jenengan, dari cerita di sini mungkin ada anak yang duduk di belakang, jadi mungkin menurut Pak Idris ini mempengaruhi jadi lalu setelah Pak Idris sudah bercerita banyak ini, kira-kira Bapak ini melakukan aksi seperti apa untuk bisa memperbaiki khususnya dua anak tadi sehingga bisa samalah semangat mengikuti pembelajaran sebagai teman-temannya. Kira-kira rencana seperti apa yang nanti akan Bapak lakukan? Iya, yang tadi tidak kebetulan kita temukan Pak ya. Iya. Jadi saya harus lebih aktif ketika di kelas. Jadi tidak berada di depan saja, tetapi saya mungkin harus banyak-banyak bersama mereka. Ya bisa di tengah, bisa di belakang. Hingga anak-anak itu merasa ada yang membersamai, memperhatikan, sehingga mereka muncul kesadarannya untuk lebih tertarik pada pembelajaran. Itu satu mungkin Pak ya. Ya seperti itu. Lalu ada rencana lain selain yang sudah Bapak ceritakan yang sudah sangat luar biasa tadi? Memang benar Pak, memang benar dari cerita jenengan ada memang ketika kita melakukan pembelajaran kita merasa kalau ada anak yang kurang termotivasi atau kurang semangat juga pasti kita sebagai seorang guru pasti ada perasaan ingin mencari gimana ya. Oke. Menurut saya rencana yang sudah jenengan ceritakan tadi itu sudah sangat bagus. Dari dengan mendekatkan diri ya ke anak-anak. Lalu kira-kira ada rencana selain itu nggak nanti yang ingin Bapak lakukan untuk kondisi yang kedepannya? Kiranya saya ini Pak Eko harus merefleksikan lagi strategi pembelajaran saya. Mungkin saya ini terlalu banyak ceramah mungkin ya. Terlalu banyak ceramah, kurang menggunakan media. Nah seperti itu. Nah seperti yang saya ingat ini yang saya dikasih tahu bahwa sama seorang teman bahwa tipe anak kan ada 3 Pak itu ya. Iya. Ada tipe yang audio, ya ada yang tipe visual, ada yang tipe kinestetik. Nah sejauh yang saya alami mungkin anak ini bisa saja yang satu itu visual, suka melihat-lihat. Yang satu ini lebih aktif misalnya kiranya itu masuk yang tipe kinestetik. Jadi motoriknya itu yang jalan. Suka bergerak. Nah, jadi kalau melihat seperti itu saya harus pandai-pandai untuk menggunakan media yang membuat mereka tertarik. Ya, mungkin yang satu anak ini senang yang visual, mungkin saya bisa pakai alat peraga, gambar-gambar yang menarik atau buat PowerPoint atau download video pembelajaran. Itu ya mungkin Pak Ewe ya. Itu. Sementara yang kinestetik ini nggak tahu enaknya gimana ya. Mungkin kalau kinestetik Bapak sudah pernah memperhatikan apakah dilihat dari hobinya mungkin atau seperti apa? Yang kebutuhan anak kinestetik mungkin bisa dihubungkan atau seperti apa? Oh iya benar. Dia itu suka
olahraga di luar lapangan. Atau gini ya, berarti bisa nggak misalnya satu saat itu saya bawa mereka itu ke luar kelas Pak Eko, sehingga suasana baru kan, suasananya kan tidak monoton melihat dinding, melihat papan tulis, tapi di luar kelas, misalnya di bawah pohon yang rindang atau di pinggir sawah. Kan kebetulan di tempat saya itu banyak sawahnya Pak Eko. Jadi di lapangan kan mungkin bisa ya. Mungkin ya ini. Mudah-mudahan nanti anak-anak itu yang tipe kinestetik itu bisa ya, itu bisa muncul lagi semangatnya, senang dengan pembelajaran di luar kelas itu, sehingga ikut juga mendongkrak perhatian mereka pada materi dan juga bisa meningkatkan kompetensi mereka di mata pelajaran tersebut. Iya, ceritanya sangat bagus Pak Idris. Nah, dari ternyata jenengan sudah bisa menemukan banyak sekali ide-ide yang nanti akan jenengan lakukan. Sebenarnya memang benar seperti yang jenengan katakan tadi, bahwa anak-anak itu banyak sekali variasinya, dari gaya belajarnya, ada yang audio, visual, dan sebagainya. Nah, yang Pak Idris tadi sudah ceritakan itu sudah sangat luar biasa menurut saya. Tinggal nanti bagaimana cara melaksanakannya. Nah, sementara yang sudah jenengan lakukan sudah semoga bisa mendongkrak untuk dua anak ini untuk bergabung dan ikut sama dengan semangat dengan teman-teman yang lain. Ya, dari rencana yang pertama tadi yang sudah saya catat, yaitu jenengan sudah ingin moving, lebih banyak bergerak ya, lebih banyak aktif, dan tidak hanya di depan, apalagi anak yang Bapak ceritakan tadi di belakang ya. Jadi belakang itu yang ramai. Iya. Jadi dengan bergerak mungkin nanti bisa membantu. Lalu dari rencana Pak Idris yang kedua itu juga sangat bagus sekali, yaitu untuk menggunakan metode media yang bervariasi. Mungkin nanti juga bisa mengakomodir gaya pembelajaran semua anak, baik yang audio, yang kinestetik, atau bahkan yang visual yang juga melihat. Nah, lalu yang rencana yang sudah saya sangat mengapresiasi dan kreatifan jenengan. Lalu kira-kira kapan Pak ini yang rencana yang sudah Bapak ceritakan tadi ini dilaksanakan? Kalau yang moving saya, nah, jadi posisi saya yang harus bisa di depan, di tengah, di belakang, di samping kiri, samping kanan. Saya kira itu kok mudah ya, mudah. Artinya ini bisa segera saya praktekkan Pak. Besok, iya besok juga bisa lah. Bagus. Terinspirasi dari pertemuan ini, mungkin besok saya sudah bisa mulai itu. Tapi untuk yang variasi media pembelajaran, saya harus mempersiapkan dulu Pak Eko. Saya harus mempersiapkan dulu. Kalau untuk gambar-gambar, kan saya juga harus mencari dulu gambar-gambar yang menarik. Kemudian kalau video juga saya harus download dulu. Saya pilih-pilih pembelajaran yang sesuai dengan materi saya. Dihubungkan. Yang sesuai dengan materi saya. Jadi kalau itu sih 1 minggu insya Allah bisa Pak. 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan lah. 1 minggu ke depan untuk yang variasi media pembelajaran. Nah, untuk yang saya ajak keluar pembelajaran di luar kelas, itu bisa nggak kita nanti kolaborasi dengan guru PJOK? Guru PJOK. Menurut Pak Idris mungkin bisa bercerita, apakah untuk guru olahraganya itu bisa komunikatif dengan guru kelas apakah? Ya alhamdulillah. Cukup komunikatif. Guru olahraganya itu kan juga teman Pak. Oh. Masih sebaya dengan saya juga. Iya. Mungkin dengan saya curhat seperti ini bisa lah kita berkolaborasi. Artinya saya punya waktu jam pelajaran tematik, beliau punya jam pelajaran olahraga. Coba satu hari ini kita di luar kelas lah. Di luar kelas. Mungkin seperti itu. Tapi saya harus perlu komunikasi dulu sama guru PJOK. Mungkin kalau dengan tanya waktu ya 2 minggu lagi lah. 2 minggu lagi kita coba untuk kita ngasih. Oke, baik, dari Bapak Idris yang sudah cerita, ternyata sudah punya rencana aksi yang cukup bagus, waktunya juga sudah Bapak ceritakan dengan baik, itu ada yang besok sudah bisa mulai, ada yang 1 minggu sampai 2 minggu. Ya. Lalu kira-kira Pak, ada nggak orang yang
bisa diajak berkolaborasi atau untuk Bapak untuk membantu jenengan untuk menjalankan aksi ini? Iya. Tadi satu Pak ya, olahraga bisa saya ajak. Kalau perlu sih guru PAI juga Pak, guru PAI juga. Guru PAI. Supaya saya itu tahu juga bagaimana beliau itu mengajar sehingga bisa menarik, dan perlu saya contoh juga, saya ajak komunikasi. Dan tentunya untuk yang pembelajar di luar kelas saya harus komunikasi dulu dengan kepala sekolah juga. Saya yakin kepala sekolah itu sangat bisa membantu, sangat welcome lah dengan pembelajaran yang itu menarik bagi siswa. Itu beliau sangat membantu, sangat mendukung lah. Ya. Cerita yang cukup luar biasa dari Pak Idris ya. Saya rasa tidak hanya di Pak Idris saja yang mengalami seperti ini, mungkin di banyak sekolah juga banyak. Jadi yang sudah dengan ceritakan tadi sudah bisa berkolaborasi nanti ya, dengan guru olahraga, guru PAI, bahkan sampai kepala sekolah. Baik, menurut saya semoga saya bisa mendengarkan cerita Pak Idris untuk yang lain waktu. Saya rasa kalau jenengan nanti mungkin bisa bercerita kembali kalau setelah dilakukan. Nanti kita bisa atur pertemuan lagi Bang ya. Bisa nanti sambil ngopi atau gimana saja. Ya, semoga bisa tercerahkan untuk pertemuan kita hari ini dan Pak Idris bisa melaksanakan apa yang sudah Pak Idris lakukan kepada anak-anak sehingga bisa mendongkrak atau bisa mengangkat kedua anak tadi ya yang untuk semangat mengikuti pembelajaran Pak Idris. Gitu Pak Idris? Saya terima kasih loh Pak Eko. Dengan ngobrol dengan jenengan ini saya cukup tercerahkan. punya ide-ide baru bagaimana anak saya, anak didik saya ini semuanya bisa semangat belajarnya. Amin. Jadi nilainya juga bisa baik semua. Baik ya. Saya juga terima kasih sudah diberikan pengalaman cerita-cerita dari jenengan. Semoga saya mendoakan semoga ke depan apa yang Pak Idris sudah impikan terhadap pembelajaran di kelasnya sudah tercapai ya. Kita ketemu lagi di lain waktu untuk kita. Terima kasih ya. Hati-hati. Assalamualaikum. Setelah melakukan percakapan alhamdulillah ya tadi sudah coaching dengan Pak Idris sudah menceritakan masalahnya yaitu tentang ada anak yang dua orang anak yang kurang semangat atau merasa belum maksimal lah pembelajarannya. Dari proses coaching tadi apa yang ingin Pak Eko kembangkan untuk kedepannya? Menurut saya ingin mengembangkan cara menyusun pertanyaan yang berbobot. Saya masih terkadang itu kebingungan ketika saya ingin bertanya kepada coach, saya bingung mau bertanya apa. Mungkin menyusun pertanyaan yang berbobot yang akan saya tingkatkan dalam diri saya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah sudah berjalan lancar ya Pak. Ya, alhamdulillah. Setelah saya lihat, saya amati, alhamdulillah alur ceritanya sudah dapat mulai dari Pak Eko. Tujuan menanyakan tujuan umumnya tadi, mengidentifikasi permasalahannya dari Pak Idris, terus sama apa rencana aksinya seperti apa sampai tanggung jawab ke depannya seperti apa. Alhamdulillah. Luar biasa Pak Eko. Terima kasih. Sampai Pak Idris juga ya. Terima kasih. Audio Jungle.